sih untuk yang mualaf, nah, niatnya itu jangan setengah-setengah untuk ini belajar Islam. Mengucapkan 2 kalimat syahadat itu pertanggungjawabannya di hadapan Allah itu ini nggak mudah, berat. Betul. Nah, Masya Allah. jadi kalau tinggal di luar itu ya banyak ujian, Ya pasti. banyak ujian dan cobaan. Kalau selesai ucapkan 2 kalimat syahadat, selesai dari situ nggak belajar kan ilmu, ya nanti Bisa-bisa balik lagi gitu. ya kita nanti ya jadi burung yang terbang kalau di luar sana. Oke. Nah, begitu. Jadi apalagi Islam itu menuntut ilmu itu kan diwajibkan. Baik, gitu ya. betul. Baik. Sama Ustadz Nawaban. Oke, kita ngomongin bukan ngomongin ya, tapi bagaimana sosok Ustadz Nawaban di mata Mas Ismail? Selama 3 tahun lebih di sini sih, kalau sosok beliau ini ya, saya perhatikan ya, karena selain dia di sini pimpinan yayasan ya, kebetulan kita juga orang tua jauh dan perantau ya, di sini ya sebagai orang tua kami sih, ayah kami, Masya Allah. ya orang tua kami yang membimbing. Ya kita sangat menghormati dan ini ya intinya kita sangat menghormati beliau lah, ya itu orang tua, apa yang dia nasihat ke kita untuk demi kebaikan ya, itu kita dengar gitu. Oke. Ya mungkin bisa dibilang seperti ayah sendiri lah gitu ya. Betul. Bisa dibilang gitu ya. Karena memang yang saya rasakan juga demikian. Walaupun saya mungkin baru gabung nih Mas Ismail beberapa minggu gitu ya, tapi saya bisa merasakan bahwa memang Ustadz itu lebih ke bapak gitu, sama anak kan gitu ya. Apalagi dari perhatian beliau dan seterusnya gitu ya. Ya mudah-mudahan Ustadz Nawaban Allah selalu lindungi gitu ya. Amin ya. Ya karena semua santri dia nggak pandang dari mana, dari suku mana. Ya jadi semua santri itu dianggap anak beliau. Masya Allah. Nggak ada yang dibeda-bedakan. Itu mau dari segi apapun, ya yang segi dalam pelayanan, makan dan minum, kebutuhan lain-lain, maupun yang masih sekolah atau kuliah itu disamakan sama beliau. Nggak ada ya kamu dari suku ini. Jadi ya beliau itu semua ini pedulinya, perhatian sama. Itu tidak ada yang ini pilih-kasih. Itu ya kita salut beliau di situ ya. Dan perjuangan beliau itu ya buat kami para mualaf ini ya itu luar biasa, nggak kena lelah, nggak kena sakit gitu sih. Baik, Masya Allah. Baik, mudah-mudahan kita doakan Ustadz Nawaban selalu diberkahi Allah ya, Mas Ismail ya. Amin. Nah, kalau Mas Ismail sendiri nih, tadi kan bilang rantau ya. Memang dari mana asalnya? Kemudian apa nama Ismail ini asli atau ada perubahan dalam? Ismail ini ya nama ini sih, nama ya kalau dalam Islam itu kalau nama itu adalah doa. Setelah syahadat, kalau nama waktu masih agama yang sebelumnya itu ya Samuel. Samuel. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya panggilan dalam Islam itu Ismail. Nah karena banyak dulu yang pada saat syahadat ya Ismail, ada 2 pilihan, Samsul atau Ismail. Ya, banyak yang memilih Ismail ya. Alhamdulillah Ismail. Alhamdulillah Ismail. Masya Allah. Asal dari mana Ismail? Dari NTT ya, kalau kebanyakan di sini kita menunggu tuh banyak dari NTT. NTT ya. Walaupun juga ada dari daerah lain, Bengkulu, Medan. Oke. Kalau di NTT kan kabarnya mungkin yang orang lihat ya, mereka jarang Islam ya kan di sana kan ya? Atau mungkin banyak juga pandangan Islam di sana. Nah, pandangan Mas Ismail sendiri terhadap Islam pada saat itu gimana? Sebelum hijrah nih? Sebelum hijrah, kebetulan sebelum hijrah saya dulu waktu masih di Tangerang sih bekerja ya, waktu masih kos di sana itu, dalam satu kos itu ya nggak kaget sih karena teman kos dulu tuh teman-teman Muslim semua. Oh, Muslim semua. Ada yang dari suku Jawa, suku Bengkulu, suku Sulawesi, suku dari Sumbawa. Jadi beda-beda suku dalam satu kos itu. Jadi ya udah gitu.
mereka ibadah, saya ibadah, jadi nggak pernah saling diskusi Oh, atau apa nanya-nanya gitu, oke. ya biasa aja. Toleransi lah ya. Nah, tapi kalau di tempat kerja ada lah teman-teman juga tuh, Hmm. wah ini coba ini Islam nih agama yang paling benar ini, ya coba belajar gitu. Nah teman-teman Oh. yang ini, teman-teman yang bicara itu ya dalam keluarga mereka itu saudaranya ada yang Muslim, ada yang ini berkeyakinan juga, saudara mereka. Nah, itu. Kalau teman-teman kerja dulu, saya belum ada pemikiran ke sana. Oke. Tapi kalau Gitu. Dari pada saat itu masih awal-awal di Tangerang lah. Nah, tapi kalau dari 15 tahun yang lalu. Kalau dari keluarga ada bagaimana pandangannya sama Islam pada saat itu? Mungkin dikasih pemahaman apakah mungkin biasanya gitu ya? Ada beberapa mungkin oknum orang tua yang nggak mau anaknya masuk Islam gitu kan? Dikasih pemahaman bahwa Islam itu begini dan seterusnya. Nah, Ismail kayak gitu nggak? Enggak sih. Enggak ya? Karena kalau saya lihat waktu saya masih di kampung dulu belum orang tua masih sekolah itu kan, kadang-kadang memang ada ini tamu juga yang dari ini Muslim yang bertamu berkunjung ke rumah itu, kan orang tua itu udah tahu kan kalau itu ini Muslim. Jadi kalau kita jamu makanan tuh potong ayam ya kita kasih mereka potong sendiri ayamnya. Karena ya cara motongnya itu kalau dalam Islam kan beda kan. Oh ya baik. Jadi udah biasa itu. Nah, teman-teman ini Muslim itu ini pernah main-main juga kayak ini, yang main ke rumah. Gitu. Jadi kalau mereka ini ya dikasih makanan kita udah tahu. Nah, itu, dalam hukum Islam itu orang tua udah paham juga. Orang tua ini bukan Muslim, walaupun nggak belajar. Oke, berarti nggak ada pandangan apa-apa ya keluarga ya? Nggak ada pandangan yang kayak gini aja. Ya, orang tua sih nggak ada pandangan yang jelek. Kalau saudara-saudara ya, beberapa saudara yang agak ini, agak keberatan, tapi kan saya bilang ya kalau ini pilihan dan jalan saya, ya ini harus saya jalani. Saya bilang. Bahkan tuh 2019 itu saya pernah jemput ini orang tua yang perempuan, ibu sini, tapi saya kos di dekat sini, pondok, sebulan lebih. Saya jemput dan antar pulang lagi beliau. Baik. Tapi kalau bisa saya katakan, kan ini nggak ada pandangan apa-apa terhadap Islam. Tapi keluarga pada saat itu, mungkin sebelum memeluk Islam ya, Mas Ismail juga, itu bisa dibilang rajin nggak ke ibadah ke agama sebelumnya? Bisa dibilang ada keaktifan nggak di sana apa gimana gitu? Ya, kalau awal-awal sini ya itu rajin aktif ya. Aktif sebelum 2 tahun, 3 tahun sebelum saya ini masuk Islam itu ya mulai sana itu ya ini udah mulai ini jarang lah. Oh udah mulai jarang. Udah aktif ke sana. Tapi jarang aktif ini, tapi bukan ini ada niat ini. Masuk Islam itu. Ada niat. Cuma tapi sebelumnya itu memang udah banyak ini nonton video debat di Ustaz Al-Aba. Nah, masih ngirim apa gimana? Enggak, nonton di YouTube sendiri. Baik. Bukan di Anaba TV, bukan. Di YouTube lain ya? YouTube lain. Di YouTube kan banyak channel dulu tuh. Udah tahun 2000-an juga. Dan bahkan tuh Ustaz Anaba masih muda lah. Debat-debatin Murtadin sama Mu'alaf gitu kan. Yang dari intinya Murtadin sama yang Mu'alaf. Asing nonton itu debat-debat video-video beliau. Nah itu mulai dari situ mungkin saya ini ya lihat-lihat inilah pelajari juga di kitab saya yang sebelumnya. Itu mulai dari situ. Tapi belum ada niatan untuk masuk Islam. Oh berarti Mas Ismail awal mulanya pengen kenal Islam dari situ, dari video-video itu? Iya, debat-debat aja. Debat-debat video, terus kemudian malah membaca kitab sebelumnya gitu, mempelajari gitu ya. Sampai akhirnya mengenal Islam dan masuk Islam gimana ceritanya? Terus setelah itu ya sambil ini nonton debat pelajari ya. Ada juga ini teman sih cobalah pelajari gitu kan. Nah pelajari lagi lebih dalam. Baca-baca lagi kitabnya. Ada ini enggak yang kurang sempurna atau gimana lah gitu kan.
tapi untuk tidak disuruh ya, oh Islam ini lebih baik ini ya, coba dipelajari ini kitab sini, pelajari coba dibaca-baca. Nah kalau di kita dulu di tempat ini agama saya yang sebelumnya kan tidak diwajibkan. Oh iya, kan, betul. hanya orang-orang yang mimpin, yang mimpin itu ya. Ibadah itu. Nah, jadi ya udah selesai ibadah, udah gitu kan, selesai. Nah, tapi setelah itu saya pelajari kan saya baca ini satu demi satu hal lain. Nah, saya menemukan beberapa situ yang tidak sesuai gitu kan. Tidak sesuai masuk akal gitu maksudnya. Ada ya pesan-pesan gitu kan. Oke. Pesan-pesan, terus beberapa juga yang saya nonton videonya Dr. Sakida gitu kan ya ada kaitan dengan yang saya baca itu ayat di kitab saya itu, nah saya dalami itu. Terus di tahun 2019 itu bulan Februari atau Maret ya, saya coba WA Ustadz ini Ustadz Alaban. Oh ya itu, ya Allah, Masya Allah. Tapi berani juga ya. Iya, saya langsung WA langsung dibalas. Oh dibalas. Nah, tapi kalau saya ini sekarang selama saya mundur, kalau orang yang mau mualaf sini itu dari suku manapun, kalau WA itu susah sekali dia balas 5-6 kali itu. Nah itu nggak dibalas-balas, telepon kadang nggak diangkat sama beliau, atau kalau telepon nggak ada apa. Dan saya pada saat itu WA langsung dibalas, langsung janjian nanti hari ini ke sini ya, gitu. Nah, bisa nggak jam 2:30 tuh. Nah, 2:30 dari sana saya naik Grab saat itu, saya naik Grab sendirian, belum tahu nih daerah Sawah Baru itu ke Tangerang Selatan tuh, itu baru pertama kali. Nah, ya, jadi kayak ini nyebrang pulau yang berbeda, walaupun udah lama tinggal di Tangerang. Naik Grab nyampe sini jam berapa ya, sekitar jam 4-an, saya telepon beliau, oh ya tunggu aja di pondok, saya masih di rumah sakit. Nah, saya 5:30 mungkin saya sampai di pondok, tunggu ya beliau, dan ketemu 6:30 tuh, ketemu pertama beliau tuh ngobrol-ngobrol. Nah, nggak lama ya foto berdua lah di Pondok Putri Guest House itu. Terus janjian nanti ini 2 minggu berikutnya kalau nggak salah itu, nah, nanti ada kuliah ini umum kristologi gitu. Nah, ikut nanti ke sini gitu kan. Nah, ikutlah. Nah, setelah ikut ini kuliah umum itu, nah 2 minggu, 2 minggu kemudian tekadkan ini niat untuk mengucapkan kalimat syahadat saat itu di bulan Maret ya, kalau tidak salah ya, bulan Maret ya. Tidak salah. Itu dari kajian kristologi tadi apa yang didapat? Tapi sebelum saya ini mau ketemu beliau itu mau kesini, saya udah siapkan pertanyaan-pertanyaan. Oh, mau diskusi dulu sebelumnya gitu. Masya Allah. Pertama kesini itu ini udah siapkan pertanyaan. Saya udah siapkan ayat-ayat yang saya dari ini kan beliau ini kan mantan ini kan dari ini agama sebelumnya kan. Nah, bahkan sama dengan ini agama saya yang sebelumnya. Nah, saya tanyakan, saya udah siapkan. Nah, ayat-ayat Al-Quran ini maksudnya apa ini? Apa yang spesifik apa nih ayat Al-Quran tadi kan nyebut ayat Al-Quran? Ya ada di salah satunya di surat Maryam. Ada di situ. Dia jelaskan, beliau diambil ininya, kitabnya itu dia baca. Dia banyak di situ komunikasi, ini ya diskusi lah sama beliau. Nah, saya pulang itu saya berpikir dan pulang saya berpikir dari renungan, saya baca-baca lagi. Saya coba pelajari lagi, ya balik lagi saya baca-baca lagi. Ya itu. Nah, ya sudah setelah kuliah umum 2 minggu sebelumnya ke apa lagi ucapkan 2 kalimat syahadat saat itu. Nah, dan sampai sekarang ini alhamdulillah ya semoga ya istiqomah di anak hamba ini. Amin. Yang membuat mantap untuk syahadat apa ya? Anda belum dapat nih. Seperti kayak dalam Islamnya ya, kita kan lihat Islamnya begini nih. Nah, apa yang membuat mantap nih? Kalau dalam Islam kan ada yang bilang dapat hidayah gitu. Ya, baik. Mungkin kalau saya bilang kayak ini jemput hidayah kayaknya. Oh iya, jemput hidayah benar ya. Masya Allah. Ada dapat hidayah atau ada inspirasi karena mungkin ada apa yang lain kan selain dapat hidayah, mungkin ada karena mimpi atau dan lain-lain.
kalau mungkin saya ini karena mempelajari kan, Betul. mendalami, mengkaji kan, berarti Betul. jemput hidayah berarti ya. Betul. Kalau menurut Maksud- saya sih, Iya. ya itu mungkin jemput hidayah. Yang tadinya nggak ada niat. Tapi kalau awal-awal dulu ya saya nggak pernah ini. Udah biasa teman-teman itu yang Muslim semua dari awal. Oke, Nggak pernah baik. ya benci ini agama yang ini, yang Oke. ini enggak. Ya bergaul ya sama siapa saja sih. Oke. Dari awal. Berarti poinnya mempelajari kitab sendiri yang sebelumnya, Iya, kemudian membandingkan dengan Al-Quran gitu ya. Subhanallah. Maksud. Dan akhirnya memang Al-Quran yang menang kan gitu ya. Yang walaupun sekarang faktanya itu, walaupun sekarang banyak isu-isu, nah di agama kita ya udah yang benar itu saya ini lihat poin-poinnya. Nah saya ikutin ini apa yang benar ya. Ulama-ulama yang benar, Masya Allah. yang lebih sempurna ya. Kalau misalkan ada yang tidak benar, nah kita nggak usah ikuti. Baik. Nah, itu. Allahu Akbar. Masya Allah. Nah kalau para guru kita tuh bilang ini al-Islamu husnul khuluqi. Masya Allah. Islam itu akhlak yang baik. Jadi kalau kita benar-benar mendalami Islam itu dengan niat yang tulus karena Allah, pasti diberikan jalan sama Allah. Kita belajar dalam kesulitan apa pasti Betul. dimudahkan sama Allah. Pasti. Masya Allah. Baik. Setelah jadi seorang Muslim, Mas Ismail, Mas Ismail ini mualaf yang kayak gimana? Kan biasanya ada mualaf yang menceritakan bahwa dia masuk Islam ke keluarganya. Nah, ada juga mualaf yang diketahui oleh keluarganya dia mualaf. Nah, Mas Ismail ini yang satu atau yang kedua? Yang memberitahu apa yang orang tua tahu sendiri kalau Mas Ismail udah mualaf? Kalau saya sih saya nggak tahu. Oh, Mas tahu. Wah, itu berat itu loh. Tapi orang itu biasa aja. Kalau ibu saya ini kesini Oke. itu jemput itu ya ini ibu saya ini. Ajak Saya kesini? ini saya datang ini saya ajak ke pondok kamar di bawah ini. Oh, Ya, ibu mah nggak masalah ya. Nggak masalah ya? ceritakan, iya. Kalau di ini saya juga baca kok kitab-kitab ini memang benar kok. Oh saya kalau ini ya nggak meyakinkan ini bahwa ini Tuhan atau apa. Ya, tapi ya kita ini udah tua gitu kan. Ya bisa saja orang tua itu kalau saya ini dakwah kan bisa saja. Cuma kan kalau kita ini Islam kan kembali lagi ke kampung, dia namanya di kampung sana ya kembali lagi kayak gitu. betul lingkungannya ya. Beda kalau memang tinggal di sini ya beda. Ya, gitu, udah tua ini ya gimana lagi apalagi tinggal di kampung kan itu orang tua kan. Tapi Ya saya ini jemput apa akan jemput orang tua. Ya saya sholat di depan mereka. oh nggak apa-apa ya, Masya Allah. Ya. Itu. Udah berapa lama udah nggak jumpa sama orang? Ya, orang tua itu ya terakhir 2019 kemarin. Oke. Berarti belum pulang lagi ke sana ya? Belum, Tapi belum mualaf belum? belum ada kalau dari saudara atau keluarga Belum ada ya. Tapi selalu doakan ya, semoga harapannya memang besar gitu kan, Mas Ismail Ya, kan? harapan seperti itu ya, cuma ya dengan situasi kalau di kampung itu ya Ya memang sih ya. situasi di kampung itu susah. Memang cenderungnya nggak ke Islam di sana ya, jarang sekali memang ya. Nah mungkin itu tugas kita semua berarti untuk pemirsa Naba TV dimanapun berada, yang khususnya tinggal di timur sana gitu ya. Kalau punya keahlian mungkin berdakwah ataupun apa, silakan kontribusikan tenaganya di sana. Karena memang perlu ya sentuhan Islam itu di daerah sana kan gitu ya, Mas Ismail. Iya. Perlu banget ya. Baik. Tapi saya doakan mudah-mudahan orang tua dapat hidayah. Amin. Dan orang tua saya juga dapat hidayah insya Allah. Ini saya selalu bilang gini di depan video karena biar mereka nonton dan kita selalu mendoakan mereka gitu bahwa kita tuh pengen juga mereka masuk Islam, tapi tanpa paksaan kan gitu ya. Karena kata Allah la ikraha fiddin, jangan paksa orang terhadap agama ini. Nah, Mas Ismail, waktu pertama kali menjadi seorang Muslim awal-awal pasti kan mungkin ada penyesuaian dalam ibadah. Kalau dulu kan ibadah mungkin 1 minggu sekali. Kalau dalam Islam kan ini ibadahnya bukan 1 minggu sekali banget ya. Bahkan sehari 5 kali untuk sholat. Kemudian untuk bulanan ada puasa. Ini penyesuaiannya gimana nih? Awal-awal ada mungkin kayak sulit nggak ya? Ya kalau itu sih biasa saja sih kalau bagi saya sih. Karena sebelum saya hijrah itu, setahun sebelum saya ini mengucapkan 2 kalimat syahadat, saya itu udah belajar puasa di bulan Ramadan pertama. Oh ikut puasa juga? Iya, Oh, di tempat kerja yang dulu, kantoran dulu, dan itu nggak ada yang bolong ya. Nggak ada yang bolong? Iya, kalau subuhnya telat sahur, ya udah. Nggak sahur minum air. Oh gitu. Masya Allah. Dan bahkan nggak minum air, ada yang
2 kali pas sekali itu nggak ya. Seharian Kerjanya di kantor itu kan mobile, bukan di kantor, di office aja. Dan itu saya rasa, saya bilang ini puasa, ini biasa-biasa aja, saya bilang biasa-biasa aja. Tapi kalau kita niat, nah kan banyak teman-teman rekan muslim itu, oh ini loyal lemah dikit-dikit juga, rambut dibasahin. Mandi kadang-kadang itu. Iya, itu kan terlalu lebay bagi saya ya, maaf ya. Terlalu lebay, banyak saya lihat teman-teman kerja dulu tuh dikit-dikit cuci muka, ini rambut dibasahin. Nah itu kayaknya ya maaf aja, itu kayaknya terlalu lebay gitu. Nah kembali lagi niat, kalau itu benar-benar niat, nah, itu biasa saja. Dan itu nggak terasa lapar, nggak terasa haus kering-kering di tenggorokan, tapi ya kembali lagi niat kita. Kalau niat sesuatu niatnya itu kita lakukan karena Allah, ya pasti itu diberikan ini kekuatan, kemudahan gitu kan. Nah kembali lagi ke niat. Nah, kalau niat kita separuh-separuh ya Allah juga ini ngasih kemudahannya separuh gitu, ya setengah-setengah juga. Nah itu doanya kalau nggak ikhlas ya Allah juga ya nggak ikhlas ini memberikan rezeki, memberikan ini ridhonya ke kita. Betul, Masya Allah. Baik, memang persepsi itu memang penting sekali ya. Kalau saya bisa ambil kesimpulan tadi bahwa kalau persepsi kita, niat kita adalah untuk ibadah, pasti Allah mudahkan kan gitu ya. Allah nggak mungkin menyulitkan hambanya untuk melakukan perintahnya kan gitu ya. Di situasi apapun Allah pasti kasih kemudahan, asalkan niat tadi ya, benar nggak? Masya Allah ya. Baik. Tapi selain puasa dan seterusnya mungkin membaca Al-Quran gitu, awalnya gimana tuh? Sholat juga mungkin kan perlu juga penyesuaian bangun subuh dan seterusnya gitu. Saya dari SD itu udah belajar mandiri dan orang yang disiplin mau di tempat kerja, disiplin. Jadi dari SD itu udah biasa itu nyuci baju sendiri, nyetrika sendiri. Kalau di kampung dulu satu pasang kalau kehujanan pulang dicuci, setrika lagi buat pakai besok. Udah terbiasa dan disiplin waktu juga sama. Nah, termasuk di sini. Nah, mondok di sini sama disiplin waktu. Bahkan kalau lelet nih sholatnya, misalkan masjid depan udah selesai sholat, kadang-kadang itu ada rasa sedih gitu ya. Rasa sedih dan kesel. Oh, ini ya kalau sholat kan lebih cepat, tepat waktu kan jadi bagus kan gitu kan. Nah telat nggak apa-apa, tapi kan lebih bagus di awal. Lebih bagus awal gitu kan, memasuki waktu sholat. Nah jadi saya suka yang on time, mau terus ibadah, alhamdulillah ya nggak merasa berat sih. Mau itu belajar ilmu yang lain dari guru-guru dari luar, dosen-dosen dari luar itu ya ilmu fikih, Al-Quran, tauhid, akidah dan lain-lain, maupun dari muslim sendiri di sini ya bagi saya itu nggak berat karena sudah terbiasa disiplin di luar. Merantau tanpa saudara di sini itu udah biasa. Tapi nggak tahu kalau teman-teman yang lain, adik-adik yang lainnya. Karena di sini mungkin karena saya juga yang paling tua kan, atau adik-adik yang lain mungkin karena mereka masih sekolah ya, pemikirannya mungkin belum dewasa ya, untuk bimbingan yang bimbingan atau nasihat yang lebih ini. Baik, Masya Allah. Nah, Mas Ismail, kalau boleh saya tanya harapannya nyantri di Mu'alaf Center An-Naba ini apa ke depannya? Mungkin yang akan mendatang tuh Mas Ismail mau ngapain? Harapannya sih setelah saya keluar dari sini ya nggak cukup sampai di sini. Saya ini menuntut ilmu. Yang pertama ya misalkan nanti punya keluarga, kebetulan kan saya ini masih ini kan single. Oke, masih single ya. Yang pertama. Nah, tapi insya Allah sih ya segera dihalalkan. Amin. biar segera dihalalkan. Biar ibadahnya banyak. Makanya ini kan kita kalau mau menjadi kepala keluarga itu kan, seorang imam itu kan harus punya ilmu. Nah nanti gimana nanti, punya anak, ngasih contoh yang baik ke anaknya, berakhlak yang baik, attitude yang baik, terus membimbing, mengajarkan ke keluarga atau anak maupun istri. Nah, gimana kitanya sebagai kepala keluarga kalau kita tidak memberikan contoh nanti ke anak atau keluarga, ya gimana keluarga kita. Nah karena sekarang kalau saya lihat miris sekarang ini kan zaman modern sekarang itu tanpa pendidikan non formal dari orang tua kan anak-anak ya itu banyak yang ya berperilaku buruk di luar, ya nggak jelas lah, masih SMP udah ini
begal, rampok dan lain-lain masih banyak, udah mabok dan lain-lain gitu. Nah itu kalau bagi saya lihat itu kan miris. Nah ini pentingnya bagi saya, misalkan nanti ya saya punya keluarga, nah itu pentingnya gitu kita mendalami banyak, dapat ilmu agama khususnya di Islam gitu. Karena menjadi ya Nabi aja kan ini nggak luput dari dosa. Ya, ini Jibril yang mengingatkan kan, apalagi kita sebagai ini manusia biasa bukan Nabi kan gitu. Ya tapi bagaimana dari kitanya mengendalikan, mengontrol semuanya gitu ya. Apalagi kalau udah keluar dari pondok itu ya itu tadi kayak burung terbang. Betul. Suasana beda lagi dan harus penyesuaian suasana. Baik. Tapi mudah-mudahan harapannya Allah mudahkan dikabulkan gitu ya, Mas Ismail ya. Baik, mudah-mudahan gitu ya. Mas Ismail, sebelum kita tutup mungkin ada pesan-pesan nggak untuk teman-teman yang mereka mualaf maupun yang sudah muslim dari lahir. Nah, silakan bagi mau pesan-pesan silakan. Kalau dari saya sih untuk yang mualaf, niatnya itu jangan setengah-setengah untuk ini belajar Islam. Mengucapkan 2 kalimat syahadat itu pertanggungjawabannya di hadapan Allah itu ini nggak mudah, berat. Betul. Nah, bagaimana kita itu, bagaimana teman-teman di luar sana itu mengamalkan, melaksanakan di kehidupannya sehari-hari, ya harus benar-benar mulai dari niat kita mengucapkan 2 kalimat syahadat itu untuk siapa? Nah pasti kita sama Allah, dan berarti kita harus teguh iman, kita harus teguh menahan setiap ujian dari eksternal maupun dari internal seperti keluarga ataupun orang lain, ada cemooh ataupun omongan-omongan yang ini yang nggak jelas. Kalau saya anggap itu ini angin lalu ya, kafilah berlalu. Nah, tong kosong nyari bunyinya. Jadi saya dari dulu pun sebelum saya hijrah, orang mau ngomong saya jelek apa ya, itulah saya itu. Ya di sisi lain saya juga sebagai manusia biasa maupun saat ini setelah hijrah ya nggak luput dari dosa, punya masa lalu yang buruk juga. Tapi bagaimana kita itu, semua orang itu pasti punya masa lalu yang buruk. Tapi bagaimana kita itu kita punya niat untuk mau berubah tidak. Nah, mau berubah, mau bertobat tidak. Nah, itu di rumah sakit itu, di ruang ICU itu, seminggu ke 2 minggu ya, koma. Saya minta sama Allah, kalau emang ini, ya saya minta ini kesempatan untuk saya ini berbakti sama orang tua, membalas jasa budi orang tua. Saya selalu berdoa, walaupun dalam Islam kan kalau orang tua masih kafir, nah itu nggak bisa didoakan. Kalau masih hidup boleh, kalau nggak hidup masih hidup. Tapi saya berdoa selain saya minta hidayah Allah, untuk kesembuhan gitu ya. Selain minta hidayah kesembuhan, ya kalau ada hidayah lain, misalkan masuk muslim, kenapa enggak kan itu. Nah saya minta tolong sembuhkan. Ya kami sebagai anaknya mau balas budi lah orang tua ada. Saya berdoa itu ya siang malam itu ya alhamdulillah, walaupun awal-awal ibu sadar itu makan susah dan muntah, pulang udah keluar dari rumah sakit, agak lama masuk lagi rumah sakit yang kedua. Itu masuk rumah sakit itu yang ini kalau lewat dari 1 jam itu kata orang tua, saya telepon itu ibu udah ini bisa tiada kan gitu kan. Nah bapak saya itu udah nangis, kakak yang pertama udah nangis. Saya itu sedih saat itu, saya mikir ya apa karena anak-anaknya banyak berbuat dosa, maksiat, termasuk saya di sini ya. Walaupun saya tetap bantu adik-adik orang tua dalam bentuk ini materi, ini keuangan ya. Nah saya berpikir ya kalau ada ucapan-ucapan saya karena orang tua, saya bilang sama Allah, ya mohon kasih kesempatan sembuhkan ibu saya. Ya Allah saya bilang. Nah dan itu sebenarnya sudah tidak ada harapan saat itu ibu saya sakit. Nah, karena saya merantau ke sini itu kan, karena ibu saya saat itu ya mencari uang untuk saya pulang ke sini. Pada saat tahun 2000 saya merantau kan, saya masih sempat pulang lagi ke kampung. Nah mau balik sini saat itu nggak ada uang ya.
Nah, ternyata Allah itu jawab doa saya. Di situ saya berpikir, nah, ya, saya berpikir, oh berarti Allah masih sayang sama saya dan sayang sama ibu saya, walaupun ibu saya masih kafir. Gitu kan. Nah, ibu saat itu sembuh, tapi ya maaf ya masih pakai pampers dan itu berapa bulan tuh belum bisa jalan. Nah, akhirnya ya di tempat tidur tuh aja, ya ya buang air kecil apa ya dibantu sama mantunya yang ini, mantunya yang perempuan istri orang pertama. Nah, berapa bulan ya lama-lama belajar jalan, nah, sekarang alhamdulillah ibu udah normal, udah gemuk.